Pada episode kedua setelah menyelesaikan permainan pertama mereka, para peserta pun kembali dikumpulkan di dalam kamar mereka. Dari 456 peserta kini hanya tersisa 201 peserta saja. Peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang telah terjadi di permainan sebelumnya. Alhasil mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan itu dengan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kembali kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar won. Hal itu dikalkulasikan dari jumlah peserta yang telah gugur, dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah, namun pada akhirnya dengan selisih 1 suara saja mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya Gi-hun pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya. Ia pun menceritakan kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai mereka kembali dipulangkan. Polisi yang mendengarnya hanya bisa tertawa. Kemudian Gi-hun pun memberikan tiket permainan yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi, namun ketika polisi mencoba mengkonfirmasi nomor itu, yang mengangkatnya hanyalah wanita biasa. Hal itu pun membuat polisi marah kepada Gi-hun dan menganggapnya telah gila. Tak lama kemudian seorang polisi muda yang bernama Jun-hae baru saja tiba di kantor polisi tersebut. Entah apa alasannya, ia sepertinya tertarik pada tiket yang dibawa oleh Gi-hun. Ia bahkan meminta identitas Gi-hun pada setiap polisi yang mendengarkan ceritanya tadi sebelumnya. Jun-hae sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Tak disangka ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Gi-hun. Tiket itu diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Jun-hae merasa bahwa kakaknya pasti berada di tempat permainan tersebut. Di tempat lain, Gi-hun yang pulang ke rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Gi-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepadanya untuk segera melakukan operasi, namun sang ibu memilih untuk pulang karena tak sanggup untuk membayar pengobatan di rumah sakit. Hal itu pun membuat Gi-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat untuk meminjam uang pada istrinya demi bisa membayar pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan malah hinaan dari mantan istrinya tersebut dan juga melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gi-hun pun sadar dengan apa yang dikatakan panitia itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam. Dengan apa yang terjadi di dalam sana, mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit ini pun membuat Gi-hun dan yang lain tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan. Pada malam harinya mereka pun berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut serta. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain ternyata Jun-hae juga mengikuti mobil yang membawa para peserta permainan. Film pun bersambung.